Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernisa, STP MSI. Di sini saya mau memenuhi tugas dari mata kuliah bioenergi, yaitu ujian take home. Sebelumnya, perkenalkan nama saya nama Rizky Ramadhan dengan NIM D1C1220006 kelas R002. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Yang pertama yaitu adalah keterbatasan sumber daya. Untuk bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah sumber daya tidak terbarukan. Cadangan ini akan habis jika terus dieksploitasi tanpa batas karena proses pembentukannya memakan waktu jutaan tahun. Yang kedua yaitu adalah dampak lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2 yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim tentunya. Selain itu, proses ekstraksi dan penggunaan bahan bakar fosil sering menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk air dan tanah. Yang ketiga adalah peningkatan polusi udara. Bahan bakar fosil ini menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NO, dan partikel halus yang merugikan kesehatan manusia, yang menyebabkan penyakit pernapasan dan jantung. Selanjutnya itu adalah ketergantungan energi yang mana banyak negara bergantung pada impor bahan bakar fosil sehingga rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan ketidakstabilan geopolitik. Dengan mencari alternatif ini, negara dapat meningkatkan kemandirian negaranya. Pertanyaan kedua yaitu kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi, buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Untuk kelompok yang pertama yaitu adalah bahan organik berbasis tumbuhan, yaitu dari jagung dan tebu menghasilkan bioetanol yang dihasilkan dari fermentasi gula. Yang kedua itu adalah biodiesel yang dihasilkan dari minyak tumbuhan seperti kelapa sawit. Kedua itu adalah kelompok dari sisa pertanian dan kehutanan. Yang pertama itu ada biogas yang dihasilkan dari fermentasi anaerobik limbah organik. Yang kedua itu ada pelet biomasa yang dibuat dari sisa kayu untuk bahan bakar padat. Selanjutnya ada kelompok dari limbah organik rumah tangga dan limbah organik industri. Pertama itu ada biogas juga yang dihasilkan melalui fermentasi limbah organik. Selanjutnya ada biodiesel yang dapat diproduksi dari minyak goreng bekas. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO. Pure plant oil atau PPO adalah minyak nabati murni yang dihasilkan dari ekstraksi langsung biji atau buah tanaman tanpa melalui proses kimia yang kompleks. PPO sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, baik secara langsung maupun setelah melalui sedikit modifikasi. Dan PPO tersebut umumnya dibuat dari minyak tumbuhan seperti kelapa sawit, biji jarak, bunga matahari, kedelai, atau repiset. Proses produksinya melibatkan ekstraksi mekanis seperti pemerasan biji atau buah dan filtrasi untuk menyaring kotoran tanpa memerlukan konversi kimia seperti pada biodiesel. Masuk ke pertanyaan keempat, jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel, misalnya melalui proses transertifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Yang pertama itu adalah viskositasnya tinggi. Untuk alasannya itu minyak atau lemak memiliki viskositas atau kekentalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan biodiesel. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan sistem bahan bakar dan penyemprotan yang tidak efisien dalam mesin diesel tersebut, sehingga mengurangi performa mesin. Yang kedua itu adalah residensi karbon tinggi. Pembakaran minyak atau lemak cenderung meninggalkan residu karbon yang lebih banyak di ruang bakar mesin. Ini dapat menyebabkan kerak pada mesin, mempercepat keharusan komponen, dan meningkatkan biaya perawatan. Untuk alasan yang ketiga itu adalah stabilitas pembakaran. Minyak atau lemak tidak memiliki sifat pembakaran yang ideal, seperti titik nyala atau flash point, dan Ceten number yang mempengaruhi efisiensi dan kehalusan proses pembakaran di mesin diesel. Biodiesel yang dihasilkan dari proses transesterifikasi memiliki sifat pembakaran yang lebih stabil dan bahan bakar diesel fosil. Yang keempat itu adalah kompatibilitas dengan mesin. Alasannya mesin diesel dirancang untuk bahan bakar dengan karakteristik tertentu. Minyak mentah tidak sesuai untuk sebagian besar mesin diesel modern tanpa modifikasi signifikan. Biodiesel memiliki sifat fisik dan kimia yang lebih mendekati bahan bakar diesel fosil, sehingga dapat digunakan langsung tanpa perlu perubahan besar pada mesin. Yang kelima itu adalah penghilangan senyawa yang tidak diinginkan.
Proses transestrifikasi membantu menghilangkan senyawa gliserol dan trigliserida dalam minyak ataupun lemak yang dapat merusak kinerja mesin prod- yang dapat merusak kinerja mesin. Produk akhir ini berupa biodiesel lebih bersih dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan minyak mentah. Pertanyaan kelima itu adalah jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alurnya. Nah, di sini bisa dilihat diagram alurnya, yaitu yang pertama itu penyiapan minyak nabati dan hewani, katalis, dan metanol. Masuk ke proses yang pertama, yaitu adalah esterifikasi atau transesterifikasi. Untuk esterifikasi ini dilakukan jika minyak mengandung asam lemak bebas tinggi dengan mengurangi kadar asam lemak bebas dengan mereaksikannya dengan metanol. Yang kedua itu adalah transesterifikasi. Reaksi utama yang menghasilkan biodiesel. Trigliserida dalam minyak direaksikan dengan metanol menggunakan katalis, menghasilkan metil ester atau biodiesel dan gliserin sebagai produk sampingnya. Selanjutnya itu masuk ke pencucian. Untuk pencucian ini, produk biodiesel dihasilkan dicuci untuk menghilangkan kotoran. Tujuannya itu untuk menghilangkan kotoran, sisa katalis atau metanol yang belum bereaksi. Di sebelah pencucian tersebut adalah pengeringan. Itu pengeringan biodiesel yang telah dimurnikan dikeringkan untuk menghilangkan sisa air. Tujuannya itu untuk menghilangkan sisa air. Hal ini penting untuk memastikan kualitas biodiesel sesuai standar. Dan itu adalah produk akhir biodieselnya yang dihasilkan dan siap digunakan sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Pada pencucian tersebut, di bawah itu ada destilasi untuk mendapatkan produk sampingnya. Proses destilasi ini dilakukan untuk memisahkan komponen yang tidak diinginkan dan memurnikan biodiesel. Proses ini meningkatkan kualitas bahan bakar. Selanjutnya masuk ke pemurnian produk samping. Proses pemurnian dalam pembuatan biodiesel ini bertujuan untuk membersihkan dan memisahkan komponen-komponen yang tidak diinginkan, seperti sisa katalis, gliserin, sabun, metanol, dan pengotor lainnya. Proses pu- pada proses pemurnian terutama dilakukan pada gliserin. Dan situ didapatkan produk sampingnya yaitu gliserin. Gliserin tersebut dapat dimurnikan dan dimanfaatkan dalam industri kosmetik, farmasi, dan lainnya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan ke-6. Apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Yang pertama itu adalah viskositas atau kekentalannya. Itu parameter kekentalan dan pentingnya kekentalan tersebut mempengaruhi aliran biodiesel melalui sistem bahan bakar dan proses penyemprotan di dalam mesin. Kentalan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penyumbatan injektor, sedangkan terlalu rendah dapat mengurangi pelumasan. Untuk yang kedua itu adalah parameter titik nyala atau flash point. Flash point ini menunjukkan keamanan penyimpanan dan transportasi bahan bakar. Serta biodiesel memiliki flash point yang tinggi, menjadikannya lebih aman dibandingkan diesel fosilat. Yang ketiga itu adalah densitas atau massa jenis. Densitas ini berpengaruh pada jumlah bahan bakar yang disuplai ke ruang bakar, serta memastikan densitas sesuai standar membantu mengoptimalkan efisiensi pembakaran dan performa mesin. Selanjutnya adalah kandungan air. Air di sini dapat menyebabkan korupsi pada sistem bahan bakar dan meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme. Kandungan air yang rendah memastikan bahan bakar lebih stabil dan tahan lama. Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.